Assalamualaikum Football United, ringan sama tirang ala gua. Oke, video selanjutnya ini gua kali ini akan ngobrol ringan, translate seperti biasa konferensi pers Erik ten Hag terkait dengan pertandingan Leicester City menghadapi Manchester United dari King Power Stadium. Pertandingan sendiri akan dilangsungkan hari Kamis malam waktu Belanda, berarti hari Jumat dini hari waktu Indonesia. Sebelumnya gue mohon maaf ya kalau ada angin di sini. Mudah-mudahan gue sudah pakai dead cat ini bisa bisa mengurangi efek dari angin di konten gue kali ini. Oke, langsung aja. Oh ya, sumber ini gue ambil dari Manchester Evening News ya. Erik ten Hag tentang Anthony. Sudah ada persetujuan ya, kesepakatan antara klub, tapi paperworknya ini belum selesai. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar lebih dalam lagi. Kami masih ingin memperkuat departemen penyerangan ya, di bagian penyerangan, karena kita punya banyak pertandingan untuk dilalui. Wow, jadi ternyata alasannya salah satunya adalah selain untuk meningkatkan kualitas, juga untuk memperdalam lagi sisi kedalaman skuad ya. Dan menurut gue ini sangat masuk akal. Sekali lagi musim ini Manchester United akan berlaga di 4 kompetisi yang berbeda dengan tentu saja pengharapan atau target yang lebih baik dari musim lalu, di mana musim lalu jeblok sekali Manchester United, tantangan cukup besar di liga, persaingan juga akan sangat ketat. Wajar Manchester United ingin memperdalam skuadnya, departemennya, dalam hal ini adalah penyerangan. Ada banyak yang memberikan komentar atau menanyakan ke gue, "Bang, tanggapannya dong tentang harga Anthony, apakah kemahalan atau kayak gimana?" Begini, kalau gue lihat dari Transfermarkt itu kan harganya atau valuasinya kurang lebih 35-40 juta katakanlah, atau mentok 50 juta bahkan. Nah, didatangkan dengan harga 100 juta ini bagaimana? Ada dua hal paling tidak, atau 2 poin yang gue lihat ya. Nomor satu adalah, ada tiga. Nomor satu adalah Erik ten Hag. Pemain ini diinginkan oleh Erik ten Hag, disebutkan secara spesifik, kabarnya kan demikian, termasuk ada di daftar tertinggi. Bahkan pemain-pemain lain kayak Cody Gakpo atau Asensio dan juga pemain lain ini hanya alternatif. Jadi Erik ten Hag sudah tahu apa yang dia mau, yaitu adalah seorang Anthony ya. Terlepas kontribusinya berupa gol ataupun assist, artinya peran sertanya gol secara langsung mungkin tidak super banget musim lalu, tapi yang jelas Erik ten Hag tahu pemain ini, mengenal betul pemain ini, dan dia ingin membangun Manchester United dengan seorang Anthony. Jadi spesifik ya, nomor satu. Nomor dua, ya Manchester United. Kita tahu bagaimana pemain lain atau klub lain ketika pemainnya diincar oleh Manchester United itu harganya akan berlipat-lipat. Ada yang mengatakan, ya kenapa nggak dari awal saja? Dan Manchester United sudah mendekati dari awal, dan Ajax tidak ingin melepas, statusnya sangat keras. Ajax tidak ingin melepas pemain terbaiknya karena sering dikatakan ya kan, Ajax tidak punya pengganti dari Anthony di sayap kanan di skuadnya saat ini. Jadi harus merekrut lagi, dan Anthony adalah pemain terbaik di Ajax, katakanlah demikian. Dan ini menurut gue jadi faktor ketiga kenapa harganya mahal ya, karena Ajax tidak ada rencana sama sekali melepas Anthony. Walaupun sang pemain dari bulan Februari mengatakan agennya kan ingin lepas, lalu sang pemain juga ngomong ke board manajemen, ke pelatih kalau dia ingin lepas, tapi sikap dari klub sama, tidak ingin melepas. Oleh karena itulah, bagaimana caranya supaya pemain ini lepas? Harga tinggi. Jadi menurut gua ya inilah kenapa harganya akan naik berlipat-lipat. Kalau klub lain atau ada tawaran ya, balik dari klub lain ataupun juga dari katakanlah dari klub lain, gue nggak yakin akan lepas si Anthony, karena gue melihat Anthony juga sudah jelas dia inginnya ke Manchester United, dia ingin bereuni dengan Erik ten Hag. Jadi segala sesuatu itu sangat spesifik, dan oleh karena spesifiknya inilah maka harganya tuh naik berlipat-lipat. Menurut gue sih begitu ya. Tapi tentu saja ini pendapat subjektif gue, ringan amatiran. Lalu tentang pendapat Erik ten Hag tentang kegiatan transfer. Saya pikir untuk jendela kali ini ya, ini akan selesai. Tidak ada transfer setelah Dubravka. Tapi kalau seandainya ada peluang yang besar ya, yang bagus, Anda harus tetap siap-siap sebagai klub besar. Jadi ini gue juga baru baca ya. Jadi gue sudah nonton videonya sih, konferensi pers by the way.
Sekali lagi rencananya sudah selesai sebenarnya ya. Jadi rencana intinya itu sudah selesai, tidak akan ada penambahan pemain lagi. Cuman kalau seandainya dilihat ada peluang ya, pemain yang tepat tentu saja bukan pemain sembarangan, karena itu yang selalu disebutkan oleh Erik ten Hag, bukan hanya mendatangkan pemain tapi juga pemain yang tepat. Nah, kalau dilihat ada peluang di sana maka akan berusaha untuk didatangkan. Tapi sekali lagi rencananya ya, ini setelah Dubravka memang tidak ada lagi pemain yang akan didatangkan. Wow. Lalu tentang masa depan Cristiano Ronaldo, Erik ten Hag mengatakan ini sangat jelas, kita membutuhkan pemain berkualitas ya. Anda butuh untuk mengcover banyak atau semua pertandingan dan menjaga konsistensi. Artinya Erik ten Hag sekali lagi menegaskan kalau dia punya rencana sistem ini dengan seorang Cristiano Ronaldo. Posisi klub juga sama, tidak akan menjual Cristiano Ronaldo. Jadi baik itu klub maupun juga Erik ten Hag, artinya manajemen dan juga staf kepelatihan sama-sama ingin supaya Cristiano Ronaldo ini bertahan. Cuman ya dari pihak Cristiano Ronaldo, artinya dari sang agen Jorge Mendes masih terus bergerilya. Cuman ya belum ada tawaran atau menemukan klub yang konkret yang ingin mengambil Cristiano Ronaldo. Jadi kita lihat ya bagaimana ini Cristiano Ronaldo sendiri menurut gue seperti gue katakan ya, dia ini pemain bagus, pemain super profesional, masih berkualitas. Cuman secara teknis, artinya di dalam sistem Erik ten Hag karena dia tidak ikut preseason, ada beberapa hal yang harus dikejar. Kemarin ketika menghadapi Brentford, ketika menghadapi Southampton, terlihat memang dia belum klik betul ini, baik secara teknis maupun non teknis. Secara teknis dia ada beberapa salah umpan, salah posisi, lari tidak nyampe dan lain-lain. Secara non teknis gue melihat seperti kurang gairahnya ya. Mungkin karena ya situasinya masih belum jelas 100%. Ini mudah-mudahan kalau bursa transfer sudah tutup, sudah jelas, seandainya kan kalau dia memang stay di Manchester United, ini bisa berubah kondisi ini. Mudah-mudahan demikian, karena gue masih melihat sekali lagi sosok Cristiano Ronaldo ini sebagai pemain yang dibutuhkan oleh Manchester United, utamanya di lini depan. Kita tidak punya banyak pilihan sampai dengan saat ini yang ada di Manchester United ya, praktis selain Cristiano Ronaldo ada Anthony Martial, ada juga seorang Marcus Rashford juga kan. Tapi sekali lagi menurut gue dia masih akan, kalau dia stay di Manchester United, akan memiliki peran yang sangat besar sekali. Erik ten Hag tentang Aaron Wan-Bissaka, dikatakan Aaron akan stay, akan tinggal. Squad ini dari dari bulan September ya akan sama sampai paling tidak bulan Januari. Wow, ini dikabarkan berarti Aaron Wan-Bissaka masuk ke rencana Erik ten Hag ya, walaupun ada kabar kan kalau Serginho Dest dipertimbangkan kalau Aaron Wan-Bissaka akan cabut, tapi sampai dengan saat ini belum ada tawaran konkret. Tapi apakah ini sudah firm 100% dikunci Aaron Wan-Bissaka akan stay? Menurut gua sih dengan amatiran masih akan sangat cair ya. Artinya kalau ada perubahan di menit-menit terakhir bukan tidak mungkin akan dilepas dan dicari gantinya. Tapi di konferensi pers Erik ten Hag mengatakan kalau Aaron Wan-Bissaka stay, skuad ini akan tetap sama paling tidak sampai dengan bulan Januari. Tentang kesediaan atau ya ketersediaan pemain, Victor Lindelof sudah latihan, kita akan melihat bagaimana dia hari ini dan ya keadaannya bagaimana ya. Dan Martial masih belum tersedia. Anthony Martial ini masih belum siap ya. Anthony Martial sekali lagi ini masih belum siap, jadi masih cedera. Victor Lindelof sudah ikut latihan walaupun masih akan dilihat lagi. Lalu Erik ten Hag tentang 2 pertandingan terakhir, saya melihat ini sebagai permulaan. Kita memiliki awal yang sangat bagus. Ini merupakan minimal ya yang kita bisa lakukan. Wow, saya sangat happy untuk melihat keadaan ini ya, dan kita harus menjaganya seperti ini. Kita harus mempertahankan spirit dan juga mentalitas kemenangan karena Anda membutuhkannya kalau Anda ingin mendapatkan musim yang sukses. Wow, jadi ya gue sepakat sih 2 pertandingan terakhir itu menjadi basis atau menjadi dasar, baik itu secara terutama ya mental, attitude, karakter itu harus dijaga, dan juga secara teknis mungkin bisa terus diperbaiki, tapi paling tidak standarnya itu dari situ. Dan oleh karena itulah gue juga memperkirakan kalau di 2 pertandingan kemarin ini komposisi starting line up akan berdasarkan dari 2 pertandingan itu. Artinya 11 pemain ya, mungkin hanya ada perubahan 1, 2, 3 lah katakanlah, tidak akan banyak lagi. Gue pikir Erik ten Hag sudah menemukan standarnya ya,
permainan, mental, dan juga pemain-pemainnya siapa saja yang akan diturunkan. Ini termasuk juga ketika menghadapi Leicester. Apakah Anthony akan tersedia weekend ini ketika menghadapi Arsenal ya, hari Ahad. Dikatakan saya harapkan Anthony akan tersedia weekend ini hari Ahad ketika menghadapi Arsenal. Ini kalau nggak salah hari Ahad sore waktu Belanda. Jadi Ahad malam atau ya sampai dengan Senin dini hari mungkin ya, tapi yang jelas Ahad sore waktu Belanda. Ini sudah selesai karena windownya sudah ditutup. Jadi rencananya memang tidak akan mendatangkan pemain baru lagi ya, Erik ten Hag ini. Tapi dilihat dulu situasinya. Gua pikir sih kalau seandainya berkasnya sudah siap, besar kemungkinan memang akan diturunkan sih hari Ahad itu menghadapi Arsenal. Tapi apakah dari awal? Nah itu tanda tanyanya ya. Tentang Leicester, saya sudah melihat beberapa pertandingan. Saya juga tahu mereka dari musim lalu bagaimana bagusnya mereka. Dan ini juga bisa dilihat bagaimana ya di pertandingan-pertandingan yang mereka telah mainkan. Artinya Erik ten Hag tetap melihat bahwa Leicester ini merupakan tim yang bagus. Identitas mereka sangat menarik untuk dilihat. Mereka memainkan sepak bola yang sesungguhnya. Jadi kita harus sangat baik untuk bisa mendapatkan hasil di sini. Kita harus bisa bermain sangat baik ya. Ya, seperti gua sampaikan di preview, sebenarnya kondisi Leicester ini sedang tidak bagus dari sisi hasil ya, karena belum pernah meraih kemenangan, hanya meraih sekali seri, itu pun juga setelah mereka unggul 2-0 duluan lalu bisa disamakan oleh Brentford 2-2 di pertandingan pertama. Ketika menghadapi Southampton di kandang sendiri mereka unggul dulu lalu dibalik keadaan oleh Southampton. Menghadapi Chelsea di Stamford Bridge pertandingan terakhir di London, bermain dengan 10 pemain, melawan 10 pemain mereka tidak bisa menang ya kan. Dan tentu saja ini akan memberikan goyah sedikit sih di mental, karena dari papan klasemen juga mereka di dasar kan. Ini penting sekali untuk memperbaiki kondisi mental dulu dari Leicester. Sementara Manchester United di sisi lain mentalnya sedang bagus nih, 2 kali kemenangan beruntun ya kan. Tinggal bagaimana menjaga momentum ini. Pemain harus fokus, harus konsentrasi betul. Gua sepakat dengan Erik ten Hag. Walaupun demikian Manchester United harus bisa bermain bagus untuk bisa mendapatkan hasil. Kalau Manchester United balik lagi standarnya ketika menghadapi Brentford ataupun Brighton, ya menurut gua akan sulit untuk bisa mendapatkan hasil dari King Power Stadium. Tapi mudah-mudahan ya, karena basisnya atau dasarnya itu sudah didapatkan ketika menghadapi Liverpool dan juga Southampton. Sekali lagi ya, moral, mentalitas, sikap pemain itu yang penting dulu. Selebihnya Erik ten Hag bisa memainkan strategi untuk diimplementasikan oleh para pemain di atas lapangan dengan lebih lancar lagi. Kurang lebih demikian kabar update kali ini ya, dari konferensi pers Erik ten Hag kaitannya Leicester City menghadapi Manchester United. Terima kasih sekali lagi sudah menyaksikan. Terima kasih komen-komennya. Terima kasih waktunya sudah diluangkan untuk menyaksikan Football United. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Gue mau balik nih, sudah semakin dingin di sini. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe sekali lagi ya yang belum subscribe juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.